Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran ketiga disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak materi berikut. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama diantaranya, yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Yang ketiga, koperasi. Bentuk usaha ekonomi bersama yang ke-1 adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh bentuk usaha ekonomi bersama yang kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Berikut ini adalah beberapa macam BUMS. Di antaranya adalah yang pertama, firma. Yang kedua, persekutuan komanditer. Yang ketiga, perseroan terbatas. Contoh badan usaha milik swasta yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri firma. Yang pertama, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang ketiga, usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Contoh badan usaha milik swasta yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV
dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Contoh badan usaha milik swasta yang ketiga adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Berikut ini adalah ciri-ciri dari perseroan terbatas. Yang pertama, bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Yang kedua, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang ketiga, bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Bentuk usaha ekonomi bersama yang ketiga adalah koperasi. Di Indonesia dikembangkan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang kesatu, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun.
Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui dari tanda-tanda atau isyarat yang diberikannya, baik tanda-tanda dari alam maupun kegiatan gunung berapi itu sendiri. Berikut ini beberapa tingkat isyarat gunung berapi yang dapat diberikan oleh Badan Kegunung-apian Indonesia, yang dapat diambil tindakan untuk persiapan menghadapi letusannya. Status awas. Maknanya, yang pertama, menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Yang kedua, letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Yang ketiga, letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Tindakan yang diambil yang pertama, wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, koordinasi dilakukan secara harian. Yang ketiga, piket penuh. Status siaga. Maknanya, yang kesatu menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Yang kedua, peningkatan intensif kegiatan seismik. Yang ketiga, semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Tindakannya, yang pertama, sosialisasi di wilayah yang terancam. Yang kedua, penyiapan sarana darurat. Yang ketiga, koordinasi harian. Yang keempat, piket penuh. Status waspada. Maknanya, yang pertama adalah ada aktivitas apapun bentuknya. Yang kedua, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Yang ketiga, peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Yang keempat, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Tindakan yang diambil yang pertama adalah penyuluhan atau sosialisasi. Yang kedua, penilaian bahaya. Yang ketiga, pengecekan bahaya. Yang keempat, pelaksanaan piket terbatas.
Status normal. Maknanya, yang pertama tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Yang kedua, level aktivitas dasar. Tindakannya yang pertama pengamatan rutin dan yang kedua survei dan penyelidikan. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa. Hari Selasa sebanyak 20 siswa. Hari Rabu sebanyak 30 siswa. Hari Kamis sebanyak 15 siswa. Hari Jumat sebanyak 10 siswa. Dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar data diwakili oleh gambar sehingga nampak menarik. Perhatikan gambar berikut. Anak yang memegang buku berwarna biru mewakili 10 orang. Sedangkan anak yang memegang buku warna kuning mewakili 5 orang. Berikut ini adalah diagram gambar data peminjaman buku di perpustakaan SDN 264 Griba. Contoh 1. Di dekat SDN 264 Griba terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama 1 minggu. Senin 150 ekor, Selasa 300 ekor, Rabu 350 ekor, Kamis 260 ekor, Jumat 200 ekor, Sabtu 100 ekor, Minggu 410 ekor. Buatlah diagram gambar dari data ayam yang dijual selama 1 minggu. Sebelum membuat diagram gambar, kamu harus menentukan terlebih dahulu gambar ayam yang akan kamu buat. Di sini, ayam yang besar mewakili 100 ekor. Ayam yang sedang mewakili 50 ekor. Ayam yang kecil mewakili 10 ekor. Sehingga jika kita buat dalam bentuk diagram gambar, gambarnya seperti berikut ini. Contoh yang kedua. Tabel di bawah ini merupakan data seluruh siswa di SDN 264 Griba. Buatlah diagram gambar yang menunjukkan data banyak siswa SDN 264 Griba sesuai tabel di atas. Berikut ini adalah diagram gambar dari data seluruh siswa di SDN 264 Griba. Berdasarkan data tersebut, gambar siswa laki-laki mewakili 5 siswa putra. Sedangkan gambar siswa perempuan mewakili 5 siswa putri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.